Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer terdiri dari korupsi, money laundering, terorisme, radikalisme, narkoba, proxy war, serta kejahatan mass communication. Kali ini saya akan membahas tentang korupsi dan money laundering. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Faktor-faktor penyebab korupsi yang pertama ada faktor individu seperti sikap tamak, lemah terhadap godaan dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, faktor lingkungan seperti kurang kritis terhadap sumber kekayaan, tidak menyadari menjadi korban, tidak menyadari telah terlibat korupsi, penghasilan tidak memenuhi kebutuhan, dan lain. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat adalah bersikap jujur, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang lain, menghindari konflik kepentingan, melaporkan kepada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Selanjutnya adalah money laundering. Money laundering adalah upaya memutihkan atau mencuci atau menyamarkan uang atau harta hasil kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan harapan tidak terdeteksi. Dampak yang dapat ditimbulkan, yang pertama, merongrong sektor swasta yang sah. Yang kedua, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Yang keempat, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Yang kelima, risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Yang keenam, merusak reputasi negara. Yang ketujuh, menimbulkan biaya sosial yang saat ini tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan membangun kesadaran anti pencucian uang dengan meningkatkan integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Isu selanjutnya adalah terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekerasan dalam upaya mencapai tujuannya. Akibat dari terorisme ini yang pertama dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa, yang kedua kerusakan fasilitas publik, yang ketiga kerusakan terhadap lingkungan, yang keempat gangguan stabilitas keamanan. Adapun upaya untuk mencegah terorisme adalah yang pertama memperdalam ilmu agama, yang kedua bijak dalam menggunakan media sosial, yang ketiga memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda latar belakang, yang keempat melapor apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian radikalisme. Radikalisme adalah sikap ekstrim dalam politik yang merupakan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau perubahan secara drastis. Kemudian upaya untuk mencegah radikalisme, yang pertama menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan dengan tanah air. Yang kedua, berpikir terbuka dan toleran dalam bersikap. Yang ketiga, waspada terhadap provokasi dan hasutan. Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1 ditunjukkan untuk ilmu pengetahuan yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, contohnya morfin, ganja, dan kokain. Untuk golongan kedua itu untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin, peptidin. Golongan 3 ini ditunjukkan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya kodein.
Untuk psikotropika sendiri dibagi menjadi 4 golongan dan zat aditif lainnya dibagi menjadi 3 jenis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional ini yang pertama melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang kedua, memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional berupaya mencegah adanya narkoba dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau disebut dengan P4GN. Proxy war. Proxy war ini adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana dua negara tersebut tidak serta-merta terlibat perang langsung karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Peran proxy untuk memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepemilikan kepentingan teritorial lawannya. Ancaman proxy ini sangat berbahaya dan menakutkan karena musuhnya tidak diketahui. Upaya kita untuk menyadarkan anti proxy ini dengan mengedepankan bela negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah mass communication atau komunikasi massa. Adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Tanpa media, komunikasi massa tidak mungkin terjadi. Media massa dalam konteks jurnalistik terbagi atas 3 jenis, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, potensi tindak pidana dan bentuk kejahatan lainnya sangat dimungkinkan terjadi dalam komunikasi massa. Hal ini karena komunikasi massa melibatkan manusia sebagai pengguna dan terutama publik luas sebagai pihak kemungkinan terdampak. Maka beberapa jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada konteks komunikasi massa adalah cybercrime, hate speech, dan hoax. Masing-masing memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman, dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya. Selanjutnya, hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Biasanya sasaran hate speech mengarah pada isu-isu sempit seperti suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual, hingga gender, sehingga berpotensi memecah belah rasa persatuan, pluralisme, dan kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar, sehingga mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Demikian video mengenai isu-isu kontemporer. Kami ucapkan terima kasih.